Selamat datang di Dragon Academy Talks, first episode by Campus Fair 2026. Beyond the nest, find your dragon and claim the sky. With us, Karsa, Kayla, dan Agar bersuara. Kami dari Universitas Airlangga. Oke, jadi seperti yang bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman, kita udah duduk bersama dengan dua kakak Jis yang seragamnya tuh kalau dilihat dari jauh tuh udah mentereng banget gak sih, Kai? betul banget nih Gar. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita bisa perkenalan dulu nggak sih? Karena kan ada pepatah bahwasanya nggak kenal maka tak Nggak sayang. Oke, kita mulai dari kakak yang dari sebelah kiri, boleh dikenalin namanya dan juga instansinya. Memperkenalkan diri, Arya Satya Wiratara, Sersan Taruna, nomor Akademi 2024-365. Di sini saya perwakilan dari Akademi Militer yang juga alumni dari SMA Negeri 2 Pari. Baik, bisa dilanjut. Perkenalkan, nama saya Arya Nawasila, bisa dipanggil Nawa. Saya dari TNI AD, terutama Satuan Kopassus, alumni Semada Angkatan 2023. Oke. Jadi tadi ada dari Akmil sama TNI AD ya. Mungkin aku boleh tanya sedikit nih ya Kak ya, untuk gambaran dari pendidikan yang saat ini sedang ditempuh tuh kayak gimana. Jadi kayak gambaran umumnya dulu aja. Mulai dari latar belakangnya, ataupun dari bagaimana kakak bisa memilih instansi tersebut, bebas dari kakaknya. Mungkin boleh dari Kak Arsad dulu. Untuk saya sendiri, kenapa memilih Akademi Militer? Karena di sana akan membentuk kita menjadi seorang pemimpin TNI Angkatan Darat pada masa depan, di mana hal itu juga sangat baik untuk kedepannya. Oke. Kalau dari Kak Nawa sendiri? Kalau saya sendiri ya, kenapa alasan saya untuk memilih instansi TNI Angkatan Darat, terutama Satuan Kopassus? Ya. Karena dari saya sendiri, dari awal itu saya sudah bercita-cita untuk jadi tentara dan termotivasi dari kakek buyut saya. Dan kenapa saya lebih memilih Satuan Kopassus daripada satuan yang lain? Karena di satuan saya ini kita lebih cenderung dididik disiplin, taat aturan, dan banyak lagi yang kita dapetin daripada di satuan yang lain. Oke, berarti memang basicnya ini dari kakak sendiri, dari awal memang sudah punya sudah minat minat sudah ya di memang instansi minat. tersebut. Nah, oke, untuk mungkin aku mau tanya ke Kak Nawa sendiri nih. Kan dalam mempersiapkan diri untuk ikut tes TNI AD ini kan ada kayak strategi menyesuaikan diri dengan segala aturan dan rangkaian pendidikannya. Itu kita tahu kan mungkin di TNI kan juga ketat ya Kak. Itu gimana sih cara strateginya Kak Nawa sendiri untuk menyesuaikan diri terhadap aturan dan mungkin kayak rangkaian pendidikannya itu kayak gimana? Kalau dari saya sendiri, untuk menyesuaikan aturan-aturan yang baru yang tentunya belum kita hadapi selama kita masih sekolah atau masih sebelum jadi tentara, itu kita sebenarnya harus belajar dari sebelum kita jadi tentara, kayak membiasakan hal-hal yang apa yang sudah ada di dalam pendidikan itu. Contohnya kita harus terbiasa bangun pagi, terus terbiasa makan tepat waktu, dan terbiasa diperintah itu langsung jalan. Nah, jadi itu adaptasi saya dari untuk menyesuaikan ketika saya di pendidikan. Oke, jadi memang harus menyesuaikan dari Iya, awal betul, banget gitu ya, betul. Kak? Harus prepare dulu iya, lah. harus udah siap. Oke, mungkin dari Kak Arsat sendiri, gimana sih pertimbangan kakak dan juga dalam persyaratan maupun ketentuan seleksi Akmil ini? Mulai dari mental, fisik, maupun pembentukan karakter di awal. Karena kan kalau kita ambil dari kesimpulan Kak Nawa kan dari awal kita harus well prepare. Nah, dari Kak Arsat sendiri itu bagaimana? Untuk di Akademi Militer sendiri memang sama seperti yang dikatakan Nawa, kita harus mempersiapkan dari awal, seperti mentaati peraturan, tidak membantah perintah, dan sebagainya. Jadi di Akademi Militer kita dibentuk menjadi seorang pemimpin yang dimana kita dituntut untuk memberikan keputusan, memberikan perintah untuk anggota-anggotanya. Jadi kita harus mampu menaati peraturan tersebut dan menjadi contoh bagi anggota. Oke.
Berarti memang dari awal dari kedua kakak ini tuh sudah well prepared dari awal ya, Gar, Benar. sebelum Memang masuk. tapi memang harus well prepare guys. Iya, Soalnya betul. kan memang kan juga aturannya nih ketat banget ya. Iya, Jadi betul, memang betul. harus dipersiapkan dari awal. Iya. Nah mungkin untuk Kak Nawa, aku mau tanya, ini kan pasti ada pertimbangan kayak akademik, fisik, serta peluang karir jangka panjangnya sendiri sebelum memilih untuk mengikuti pendidikan TNI AD ini. Nih, gimana pertimbangannya Kak Nawa ini? Kalau dari saya pribadi, pertimbangan saya kenapa jadi tentara angkatan darat, yang pertama pastinya kita udah kita pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh instansi. Instansi, ya. Nah, terus setelah itu kita juga dapat uang saku dari instansi. Jadi semua kita bekal apapun itu udah dapat dari instansi. Dan saya melihat prospek kedepannya kalau kita masuk terutama angkatan darat ya, instansi angkatan darat, kita dapat bersekolah dimanapun, kuliah ataupun kita mau ambil spesialisasi yang lainnya, entah keluar negeri ke dalam negeri, itu kita sudah ditanggung sama instansi kita. Ya. Jadi kita prospek jangka panjang tuh dapat. Oh gitu. Jadi kayak memang prospek jangka panjangnya sangat terbuka Iya, lebar ya, benar sangat. sih. Memang dari awal instansinya memang sudah menjanjikan. Iya betul banget sih. Nah, untuk Kak Arsat sendiri, ada gak ya ke strategi belajar selain persiapan mental ataupun fisik dan juga penguatan materi untuk masuk ke akademi militer? Untuk persiapan masuk ke akademi militer, kalau dari saya seperti apa ya, fokus aja ya. Jadi jangan ele-elean, Oke. jadi kayak lebih teratur gitu, Konsisten ya? konsisten dalam setiap prosesnya. Iya. Ya, gitu. Untuk persiapan fisiknya mungkin ada persiapan spesifik nggak ya, Kak? Apalagi strategi belajarnya masuk akmil pasti kan masih cukup complicated kan pasti. Untuk persiapan seperti jasmani lebih konsisten untuk lari, pull up, Oke. push up, sit up, dan shuttle run. Dimana terus di akmil juga ada namanya psikologi lapangan, jadi Iya. harus dipersiapkan. Itu gambarannya seperti apa kalau yang psikologi di lapangan itu? Untuk psikologi lapangan itu seperti menyelesaikan sebuah rintangan. Jadi kita harus bisa menyelesaikan sebuah rintangan itu dengan diberi waktu dan dapat memindahkan anggota dari satu titik ke titik lain dengan waktu tertentu. Nah, itu kita sebagai pemimpin itu dilihat bagaimana kita dalam memberikan ketentuan ataupun perintah itu bisa berpindah. Oke, berarti intinya nanti kakak itu gambarannya kalau di psikologi lapangan itu nanti dikasih case gitu ya, satu Siap. kasus gitu. Nanti bagaimana cara kakak untuk dapat nge-solve problem solvingnya gitu untuk dari case tersebut. Ya. Oke. Aku mau tanya sih, kalau semisalkan dalam jangka waktu tersebut nggak terselesaikan itu itu gimana? bagaimana solvingnya? Jika permasalahan itu nggak diselesaikan, itu akan berpengaruh pada nilai Oh. pada saat tes itu. Berarti itu untuk overall keseluruhan ya, Kak? Itu masuk padahal sebelum masuk ya itu padahal. Itu waktu tes sudah dites Oh, secara oke. kepemimpinan. Oke, berarti sebelum kakak masuk menjadi akmil dan lolos, berarti itu salah satu dari rangkaian seleksinya ya? Ya. Oke. Nah mungkin untuk Kak Nawa nih ya, aku mau tanya untuk proses persiapan dari sebelum hingga menjadi komando pasukan khusus nih gimana, boleh dijelaskan secara rinci ya Kak? Agar teman-teman nih yang sedang lihat nih bisa tahu Dan gambarannya tuh Ya. nyata gitu. Kalau dari saya persiapan sih, karena mindset saya tuh dari sebelum masuk ke tentara itu saya udah punya mindset, saya tuh harus jadi yang terbaik dari yang terbaik. Oke. Oke. Kalau ada kemampuan ambil kemampuan yang paling tinggi, ambil peluang yang paling tinggi. Kalau kamu jatuh di antara bintang-bintang. Oke. Itu mindset saya dari dulu yang saya tanemin. Nah maka dari itu saya tuh dari awal SMA itu udah prepare, entah dari fisik, mental maupun akademik saya. Psikologi saya juga udah saya pelajari. Nah untuk dari fisik, saya tiap pagi sore saya lari, itu tergantung program. Dan kalau latihan akademik tiap malam, saya sebelum tidur biasanya 1 jam sebelum tidur saya
pelajari dulu, buka-buka lah, baca-baca gitu kan. Terus setelah itu saya habis sholat subuh nih ya, bangun jam 4 pagi. Ya. Nah itu saya buat pelajari psikologi tadi. Oke. Nanti soal-soal itu saya pelajari. Nah seperti itu kalau persiapan saya untuk jadi awal pendaftaran TNI. Dan hal-hal kecil lainnya pun ada yang membantu. Contoh kita yang bisa membantu kita saat masa nanti kita pendidikan atau pendaftaran itu hal-hal kecil. Contohnya kita disiplin lah intinya, bangun pagi itu udah membantu. Habis itu kita diperintah langsung jalan. Itu juga bakalan membantu karir kita ke depannya. Terus setelah saya keterima jadi TNI itu saya udah keterima nih pendidikan. Habis itu ada open recruitment kayak Werving Kopassus. Nah itu ada seleksinya lagi. Oh beda ya berarti? Beda, jadi kita ya tahapannya beda lagi. Kita itu ada yang dari satuan sana, dari Kopassus itu menyeleksi kita di pendidikan kejuruan. Mereka datang, habis itu perkenalan, habis itu mereka menyampaikan kalau untuk satuan Kopassus ini berbeda dengan satuan lain, terutama dalam segi psikologinya, dari segi mental dan fisiknya. Nah, di Kopassus itu fisik mental kita itu harus benar-benar terlatih dan terdidik gitu, agar kita bisa menjalani pendidikan dengan aman. Nah, kita di situ ada tuh prinsip dari Kopassus sendiri. Kalau kita menjalani pendidikan Kopassus tuh ragu-ragu lebih baik kembali. Jadi kita di situ kalau ikut Kopassus harus benar-benar yakin. Berarti harus all in ya? Harus all in, nggak boleh setengah-setengah lah. Nah, dari situ keinginan saya untuk jadi Kopassus ada kayak, oh ini satuan ini beda sama satuan yang lain. Kan saya dari awal udah bilang saya tuh pengen yang terbaik dari yang terbaik. Iya, betul. Nah itu makanya saya ngambil Kopassus, karena saya ngeliat Kopassus ini batu loncatan saya untuk berkarir lebih tinggi. Karena dia beda dari satuan yang lain. Betul. Kira-kira boleh nggak sih Kak dijelasin ada berapa satuan yang Kakak jelasin tadi kan ada beberapa ya pastinya. Selain Kopassus. Nah, selain Kopassus itu ada apa aja? Kalau selain Kopassus nih, kalau kita di Kecabangan Infanteri itu mungkin ada Kopassus, Kostrad, ada yang Batalion Infanteri, ada Brigif, itu banyak. Terus ada juga yang dari korps lain, mungkin dari Zeni itu kayak seperti arsitek lah kalau di sipilnya. Ada yang dari CKU Keuangan, ada yang dari elektronika. Oh, berarti sesuai dengan bidangnya ya? Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berarti itu untuk pemilihannya itu memang dari pribadi yang sendiri maunya apa gitu ya? Iya. Oke, berarti nggak ada syarat dan ketentuan kamu harus jadi Kopassus waktu sudah masuk gitu? Kalau Kopassus itu dari keinginan sendiri. Tapi kalau dari yang seperti elektronika atau keuangan itu kita biasanya ada melihat dari tes psikologi kita. Mungkin aku juga mau tanya sedikit tambahan nih Kak untuk Kak Nawa. Kan boleh dijelasin dikit nggak proses pendaftarannya, mulai dari harus nyiapin apa dulu, habis itu seleksinya tuh kayak gimana? Kalau untuk pendaftaran sendiri, pertama-tama kita ada namanya seleksi administrasi. Nah itu kita dari situ kita dapat informasi untuk legalisir lah, mungkin rapot, ijazah, habis itu kayak KTP. Terus nanti ada juga data pribadi, itu kayak kita nulis data pribadi dari SD, SMP, SMA di situ. Habis itu ada bakat minat juga di situ udah dijelasin. Terus habis itu di fotokopi rangkap 10 kalau saya kemarin. Rangkap 10. Ya, jadi tiap dokumen itu rangkap 10. Rangkap 10. Karena kita rangkap 10 tuh jaga-jaga kalau ada kekeliruan di berkas yang lain. Setelah itu habis administrasi kita ada namanya tes psikologi, psikotes. Nah, psikotes itu kita tes tulis aja, ada tes koran, ada tes kayak matematika numerik gitu kan. Nah seperti itu. Ada tes SKD juga kemarin saya tuh. SKD sama seperti halnya di instansi lain, kedinasan lain. Nah seperti itu untuk tes SKD-nya. Setelah SKD kita ada jasmani. Nah di jasmani itu kita ada ketentuan kriteria nilai yang harus dicapai. Kayak kita lari tuh harus 2.800 lah kalau nilai aman kita mau lolos untuk lanjut ke pendidikan. 2.800 untuk pull up kita harus
kalau bisa 18 nilai 100. Nilai push up juga harus 43, nilai sit up harus 40. Nah, untuk kita agar kita bisa kategori aman dan kita bisa lanjut pendidikan seperti itu. Setelah itu ada kesehatan. Nah, tips dari saya untuk tes kesehatan sendiri ini ya, kalau kalian memang benar-benar pengen masuk ke instansi TNI, terutama angkatan darat nih, kalian tuh harus jauh-jauh hari sebelum kalian mau daftar tuh harus cek kesehatan dulu. Check up ke rumah sakit terdekat lah yang ada sesuai kriteria yang diujikan di tes kesehatannya untuk pendaftaran. Jadi minimal 2 tahun sebelum kalian daftar tuh kalian harus udah prepare kayak. Biar kalian tuh tahu kalau kurangnya di sini bisa diperbaiki dulu. Jadi biar kalian nggak telat untuk memperbaiki. Jadi tiba-tiba kalian tes, tiba-tiba gagal di sini kan jadinya kayak sia-sia kan, gagal karena kesehatan ini. Padahal Sak banget ya. Iya, padahal sebelumnya kan bisa diperbaiki 2 tahun sebelum pendaftaran gitu, waktu masih sekolah gitu kalau dari saya. Jadi kalau kalian benar-benar pengen daftar tentara itu kalian harus check up kesehatan kalian terlebih dahulu 2 tahun sebelum kalian ikut seleksi. Itu kalau tips dari saya perihal kesehatan. Memang cukup complicated Iya, ya. benar banget. Mungkin teman-teman bisa ini ya, meng-highlight tadi minimal untuk push up, pull up dan tes Cek fisik yang kesehatannya. lain. Ya. Benar. Nah, kalau dari Kak Arsat sendiri, tadi kan sudah dijelasin bahwa saya kakak udah mulai persiapan fisik, mental, hingga strategi belajar. Nah, boleh nggak sih kakak jelasin secara rinci persiapan dan juga kelengkapan berkas mulai dari administrasi, dokumen persyaratan, dan juga tahapan pendaftaran Akmil sendiri? Untuk tahapan seleksi Akmil sendiri hampir sama seperti TNI AD yang lain, dimana kita juga mengurus administrasi, membuat 10 rangkap. Itu sama ya? Siap. Banyak banget ya 10 rangkap. Dimana itu kita ada kelengkapannya terdiri dari ijazah, SD, SMP, SMA, transkrip nilai, lalu kartu keluarga, akte kelahiran. Bahkan kita juga disuruh melengkapi surat seperti SKCK sama surat keterangan bebas narkoba untuk administrasi awal. Dan kita juga diminta untuk mengunduh beberapa belangko-belangko dari TNI juga untuk diisi 10 rangkap juga. Itu untuk administrasi di awal. Setelah lolos administrasi, kita akan dibagikan nomor tes. Dimana yang tes pertama itu adalah SKD. SKD sendiri kita di BKN sama seperti sekolah kedinasan yang lain, dimana waktu itu nilai minimalnya 300. Oh, 300 ya? Itu udah range tertinggi atau? Itu minimal kalau mau lanjut ke tes selanjutnya. Oh, itu minimalnya ya, Pak? Kalau saran saya sih mending kalau bisa 400 ke atas biar aman. Dulu kakak berapa? Boleh di-spill nggak ya ke adik-adiknya ini? Kalau saya dulu 423. Wah, cukup tinggi banget sih kalau itu. Sih. Oke, selanjutnya? Jika dinyatakan lolos di tes SKD, nanti waktu di daerah itu ada namanya tes psikologi. Tes psikologi sama seperti tes psikologi pada lainnya. Lalu juga ada tes psikologi wawancara. Dimana kita diwawancarai terkait latar belakang, terus kemampuan dan lain sebagainya. Lalu ada tes jasmani sama seperti yang lain. Jasmani seperti lari, pull up, sit up, push up, shuttle run, dimana minimal larinya juga 2800. 2800 ya? Pull up juga 18. Kalau saran saya sih kalau pull up jangan sampai ngayun ya. Soalnya biasanya kalau di instansi TNI ini kalau pull up ngayun ini nggak dihitung. Oh, nggak terhitung ya? Jadi mau kamu dapat pull up 18 tapi kalau ngayun semua bisa dihitung cuma 5 atau 6 gitu. Wah, berarti harus diperhatikan banget ya, Kak? Jadi harus tenang gitu. Pull up nggak boleh ngayun. Terus push up, sit up, sama kalau mau aman ya nilai 100. Kalau dulu saya 42 1 menit. Wow, 1 menit 42. Wah, kita nggak bisa bayangin sih. Nggak bisa. Terus ada namanya juga shuttle run. Ya, lari angka 8 itu. Ya, itu berapa menit atau berapa detik ya? Setahu kan kalau shuttle run itu ada range-nya kan? Kalau nilai 100-nya itu biasanya 15 atau 16. Kalau mau aman di bawah 18. Itu 16 kali dalam 15 berapa menit? detik. 15 detik ya? 2 kali putaran angka putaran. 8. Oh, oke. 15 detik. Udah 15 detik. Oke. Terus kalau sudah dinyatakan
lulus tes jasmani nanti akan ada namanya tes kesehatan juga. Tes kesehatan di daerah ini ada 2 kali tahap, tes kesehatan pertama dan tes kesehatan kedua. Di situ kita semuanya diuji mulai dari mata, terus tulang, kulit, gigi. Kalau bisa giginya juga dijaga, rajin gosok gigi biar tidak ada kendala nanti waktu tes kesehatan. Terus habis tes kesehatan ini ada namanya tes mental ideologi. Oke, boleh Jadi, dijelasin? Mental ideologi ini adalah sama seperti sama seperti wawancara, cuma berkaitan dengan mental ideologi. Seperti kamu setuju gak apa ideologi Pancasila diganti dengan ideologi agama Islam atau gimana? Terus bagaimana tanggapanmu tentang ideologi PKI gitu. Oke. Nah itu juga kita juga jangan sampai salah menjawab karena itu juga berpengaruh pada Nilai ya. Jika dinyatakan lolos semua nanti akan ada namanya pantuhir, di mana nilai-nilai kita dari awal itu direkap dan dilihat dan di-ranking. Yang lolos dari perankingan tersebut akan lanjut ke tes pusat di Akademi Militer. Oke. Nah, kalau dari awal itu kira-kira jumlah pesertanya itu berapa ya, Kak? Untuk dari saya lewat Panselinda Surabaya, peserta awal pendaftaran tuh 1000 lebih. Wow, 1000 lebih. Itu nanti di Pantukir diambil berapa? Untuk yang dari Surabaya sendiri diambil 50 orang. 50 orang sebelum ke pusat ya? Waktu di daerah nih 1000. Oh, 1000. Waktu berangkat ke pusat nih sekitar 200 orang. Oh, 200 orang untuk berangkat ke pusat. Nah, nanti di pusat 200 orang itu udah langsung masuk atau otomatis atau bagaimana? Di pusat nanti ada namanya tes lagi, tes pusat. Itu Oke. dimulai lagi dari awal, administrasi, jasmani, semuanya dites ulang. Oke. Terus ketambahan tadi psikologi lapangan. Oke. Nah, nanti dari Jawa Timur sendiri waktu itu hanya diambil 50 orang. Oh, jadi dari 200 itu tadi hanya lolos 50 orang yang dari Jawa Timur ya. Wah. Seleksinya memang Sangat complicated banget ya, Kak. banget ya. Berarti untuk tahapan tesnya yang dari waktu di Surabaya sampai ke pusat itu memang gambarannya sama ya? Gambarnya sama, cuma Oke. beda pelaksanaannya. Beda pelaksanaan aja dan juga beda orang-orangnya dari seluruh Indonesia ya Iya. kalau pusat. Oke. Nah, kalau dari kakak sendiri di angkatan kakak, ini jumlahnya tuh kira-kira berapa ya, Kak? Kan dari Jawa Timur sendiri 50, apalagi dari seluruh Indonesia. Itu bagaimana? Untuk di angkatan saya di Akmil sendiri jumlahnya 431 orang. 431 orang Untuk yang Akmil. Akmil ya. Oh, oke, banyak banget ya sebenarnya. Itu belum yang Belum dari yang dari daerah-daerah daerah yang lain ya, se-Indonesia itu. tuh Oke. berapa? Oke, lanjut. Oke. Mungkin aku mau ngelanjutin yang tadi Kak Nawa. Iya. Kan setelah dijelasin tadi dari awal sampai akhir mengenai prosesnya, itu kan pasti ada struggle yang dihadapi. Nah, itu bisa diceritain nggak struggle-nya tuh kayak gimana dan gimana cara menghadapi struggle yang Kak Nawa hadapi itu? Kalau untuk struggle atau tantangan dalam saya pendaftaran dulu tuh pasti satu yang paling penting tantangannya malas. Oke, betul sih, Kak. Oke. Tapi itu memang kayaknya seluruh orang pasti tantangannya malas. Iya sih, pasti pas pendaftaran tuh kayak nyiapin berkas. Aduh, males banget. Males Apalagi banget, banyak apalagi banget. rangkap 10. Gitu. Nah, itu tantangan terbesar saya waktu daftar dulu, yaitu rasa malas saya. Nah, gimana cara menghadapi rasa malas tersebut? Kalau dari saya pribadi ini, cara menghadapi rasa malas tersebut itu kita tuh yang pertama harus mengingat-ingat kayak kita ini daftar untuk apa sih? Kita ini kayak kita tuh harus memotivasi diri kita sendiri kayak kita ini nggak mau gagal, tapi masa kita malas-malesan gitu. Kalau kita malas-malesan percuma dong, pasti akhir-akhirnya gagal juga. Nah, dimana kalau gagal kan nggak enak. Ya. Nah, di situ kita tuh harus bisa memotivasi diri kita sendiri untuk gimana cara kita biar nggak malas. Terus habis itu kalau bisa kita sambil sharing-sharing lah sama yang udah pada jadi gitu. Nah, jadi kita sharing-sharing, minta motivasi ke mereka, otomatis motivasi dari diri kita pun bangkit gitu, Lebih termotivasi. lebih Iya. termotivasi. Nah, sambil ngeliat-ngeliat kan, dulu saya tuh sambil ngeliat-ngeliat Instagram gitu kan, ini yang udah jadi nih enak gitu, kayak keren ya udah pada jadi gitu. Nah, kan dulu saya juga pernah gagal, jadi Iya. saya ngeliat kayak mereka udah pada jadi gitu, masa saya gini-gini aja gitu.
Nah, dari situ saya terbentuk motivasi untuk melawan rasa malas saya. Nah, dari situ kayak, masa saya gini-gini terus, sampai kapan saya mau jadi kalau saya malas terus gitu. Nah, dari situ saya udah mulai rajin belajar. Habis itu bertambah diingetin terus sama orang tua, kamu ini mau jadi tentara, masa kamu malas-malasan, kamu ini mau jadi tentara, masa kamu diperintah masih nanti-nanti gitu kan. Kan banyak kan diperintah beli ini nanti-nanti, sedangkan kita kalau jadi tentara tuh image-nya tuh pasti diperintah pasti langsung siap Langsung gitu. jalan, Langsung jalan. Nah, dari situ saya timbul motivasi lagi, saya lawan rasa malas saya, karena dari perkataan orang tua saya sendiri gitu. Jadi kamu jadi tentara, di mana tentara itu apapun siap perintah gitu kan. Masa kamu di sini diperintah aja nanti-nanti. Jadi otomatis dari situ saya langsung tergetuk di hati saya langsung termotivasi lagi untuk nggak malas-malas lagi gitu. Karena malas-malas pun menyebabkan kegagalan yang pernah saya alamin sendiri gitu. Setuju. Nah, mungkin setelah masuk ke TNI AD ini ada nggak sih struggle-nya, Kak? Kan tadi dari pendaftaran nih. Iya, berarti kan itu strategi awal ya. Habis itu setelah masuk nih ada nggak sih struggle yang dihadapi, kayak ya mungkin setelah ketemu teman-teman dari berbagai Indonesia, shock gitu, apa gimana struggle-nya? Kalau struggle setelah jadi tentara sih menurut saya sih nggak ada untuk tantangan. Mungkin tantangan kita hanya perlu adaptasi sama lingkungan sekitar, dimana kita peralihan lah ibaratnya, peralihan dari masa sipil ke militer gitu. Kayak kita di tentara harus dengan sikap yang baik, habis itu dengan perkataan dan tutur kata, kayak kita di tentara siap perintah gitu kan. Jadi kita di tentara tuh diperintah nggak boleh nolak, jadi kayak ya kayak bersebelahan dan bertentangan lah. Jadi kayak kita harus adaptasi lingkungan militer dengan aturan-aturan yang ketat. Bahkan baju pun diatur, semua diatur, ada baju tertentu, ada ukuran baju, ada ukuran ini, semua diatur di situ. Mulai dari jam bangun, jam ini. Nah, menurut saya tantangan yang perlu saya hadapin waktu saya udah jadi itu tantangan seperti itu. Jadi adaptasi lebih kayak adaptasi ya, lebih ke adaptasi Iya. budayanya yang baru gitu ya. Tapi ada culture shock-nya nggak sih, Kak, waktu kakak udah masuk gitu? Kakak kaget dengan sistemnya atau bagaimana? Atau memang dari awal sudah tahu bahwasanya gambarannya di TNI itu seperti ini? Kalau dari awal udah tahu gambarannya, kalau kita ikut namanya militer kan pasti dengan aturan Keras yang dan juga keras ketat ya? ketatnya seperti itu. Oke. Oke, jadi memang udah persiapan dari awal ya, Kak. Iya. Nah, dari Kak Arsat sendiri nih, boleh nggak sih dijelasin kehidupan selama menjadi taruna di Akademi Militer? Mulai dari sistem pendidikannya dan juga pembinaan utama dari taruna. Untuk pola kehidupan di taruna sendiri, Iya. setelah kita dinyatakan lulus menjadi seorang taruna, kita Iya. akan menjalani namanya pendidikan dasar militer, Oke. yang namanya pendidikan Chandra di Muka. Di situ kita dilatih dan belajar bersama 4 matra gabungan, yaitu bersama yang darat, laut, udara, sama yang polisi. Oke. Itu kita berintegrasi, berlatih jadi satu selama 4 bulan di Resimen Chandra di Muka. Setelah dinyatakan lulus dari Resimen Chandra di Muka, kita berpindah ke Resimen Taruna, di mana yang Akmil di Magelang, yang AAL di Surabaya, yang AAU di Jogja, sama yang Akpol di Semarang. Oke. Kalau pola kehidupannya kita disiplin, seperti dari jam bangun sampai tidur lagi kita dipenuhi dengan aturan. Bangun pagi, terus mana-mana harus pergerakan pasukan ini harus rapi, baris bernyanyi, suara keras. Lalu seperti kegiatan kelas itu sudah ada jadwalnya setiap minggu. Seperti kalau kelas-kelas, kalau latihan luar. Oke. Dimana kita selama kegiatan tuh seperti belajar mengarah ke bagaimana menjadi seorang pemimpin. Oke. Di sana kita ada namanya materi P3, yaitu prosedur pimpinan pasukan. Dimana kita kalau menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa melaksanakan prosedur-prosedur dari P3 tadi. Oke. Boleh nggak sih, Kak, dikasih gambaran umumnya prosedur P3 itu seperti apa? Untuk prosedur P3 itu seperti bagaimana kita
mengatur sebuah anggota, terus seperti membagi-bagi tugas seorang anggota mulai dari komandan regu atau dan lain sebagainya. Oke, jadi itu bisa di-highlight ya untuk adik-adiknya, jadi harus sesuai dengan prosedur dari P3 tersendiri itu. Nah, kalau pola kehidupannya Kak, mungkin Kakak ada sedikit culture shock kalau misal dari awal waktu SMA kan schedule-nya itu nggak terlalu yang crowded seperti yang di Angkatan Militer. Boleh dijelasin Kak? Untuk struggle saya mungkin waktu Chandra di Muka itu ya, waktu peralihan dari sipil ke militer. Ya. Saya mungkin agak kaget di awalnya, wah seperti ini ternyata militer nih. Keras ya. Tapi setelah melewati 4 bulan itu bersama-sama dengan rekan-rekan saya menjadi terbiasa waktu masuk ke Resimen Taruna. Oke. Kalau dari segi mental ataupun fisik gimana Kak? Untuk mental dan fisik saya sudah menyiapkan dari awal, jadi waktu masuk ke resimen tuh udah terbiasa. Oke. Nah, kalau dari gambaran kehidupannya, itu gambaran nyatanya itu seperti apa Kak di sana? Atau kan schedule-nya tadi Kakak bilang dari awal pagi sampai nanti tidur tuh udah ada schedule yang teratur. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran nih ke adik-adiknya bagaimana sih sebenarnya schedule dari Akmil sendiri? Kalau dari Taruna Akmil sendiri, kita bangun pagi jam 3:30. Oke. 3:30 pagi, dilanjutkan ibadah pagi di masjid atau ibadah masing-masing, yang Kristen ke gereja, yang Hindu ke pura, dan lain sebagainya. Setelah ibadah kita melaksanakan oraum pagi jam 5 sampai jam setengah 6 pagi. Di situ kita melaksanakan senam pagi Oke. per tingkat, jadi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 kita senam pagi sendiri. Lalu setelah senam pagi kita melaksanakan pembersihan, mandi, nyuci dan sebagainya, lalu bergerak ke rukan, ruang makan. Kita makan bersama-sama dari tingkat 1 sampai tingkat 3. Setelah itu, setelah dari rukan kita melaksanakan apel pagi. Jam 7 pagi kita melaksanakan apel pagi di batalion masing-masing. Dimana setelah melaksanakan apel pagi tersebut, kita melaksanakan namanya KBM, kegiatan belajar mengajar. Oke. Jika kelas, kita menuju ke kelas. Jika latihan luar, kita langsung naik truk pergi ke tempat latihan. Oke. Kalau latihan luar itu bisa menembak, Oke. latihan tempur, terus navrat, navigasi darat, membaca peta, kompas dan sebagainya. Lalu ada yang namanya mountaineering, kegiatan di hutan. Jika di kelas mungkin kita bisa belajar seperti, kalau di Akmil nih masih ada seperti matematika, fisika, kimia. Oh, berarti masih ada mata pelajaran umum ya Kak? Akademiknya ya, Akademiknya ya. Itu untuk beberapa kecabangan masih belajar tentang fisika dan kimia. Oke. Karena masih berhubungan dengan apa? Dengan prospek kerjanya nanti. Oke. Seperti seni arsitek itu tadi Iya. kan masih perlu menghitung. Iya. Terus seperti Arhanud, kalau menembak roketnya harus juga dihitung. Oke. Setelah kelas atau itu, kalau pelajaran kelas kita jam 11.30 menuju ke tempat ibadah masing-masing. Oke. Ibadah. Jadi kita di Akademi Militer nih diwajibkan untuk ibadah, Iya. mendekati diri pada Tuhan. Iya. Setelah ibadah kita menuju ke rukan, makan siang. Setelah dari rukan kita melanjutkan kegiatan belajar mengajar lagi di kelas sampai jam 3 sore. Oh, nggak ada break time ya Kak setelah? Nggak ada. Oh, nggak ada break time ya. Oke. Jadi kegiatan kita padat. Oh, oke, dari awal ya. Oke. Dari pagi, dari jam 4.30 tadi. Jam 3. Untuk jam 3 sendiri, untuk yang tingkat 2 ini ada yang namanya BIMSU GSCL. Itu apa? Itu seperti drum band. Oh, oke. Oh, iya. Jadi yang ikut GSCL nih kita BIMSU. Kalau yang nggak melaksanakan GSCL melakukan orang sore, Itu apa? olahraga umum. Oh, olahraga Kayak umum seperti yang lari tadi ya. sore Oke. gitu. Jadi itu sampai jam 5 biasanya. Setelah jam 5 kita melaksanakan pembersihan, langsung ibadah lagi ke tempat ibadah masing-masing. Setelah ibadah kita menuju ke rukan untuk makan malam. Tapi biasanya untuk di malam Jumat kita punya kegiatan tambahan seperti yasinan bagi yang Islam Oh, ada ya setiap Kak, malam berarti? Jumat, dan setiap minggu pagi kita ada pengajian. Oke. Oh. Jadi di Akmil sendiri ada namanya Bintal, pembinaan mental untuk agama-agama seperti itu. Setelah makan malam kita melaksanakan kegiatan belajar mandiri di mesonet masing-masing atau di flat-flat. Oke. Setelah belajar kita melaksanakan apel malam.
lalu langsung istirahat. Oke, itu mungkin bisa dikasih gambaran nggak ya, waktu apel malam itu ada ketentuan ataupun kriterianya? Untuk apel malam kita menggunakan PDL baret bersenjata. Oh, lengkap Membawa ya. senjata. Oke. Berarti kalau dari gambaran kakak mulai kehidupan dari Akmil sendiri itu memang cukup crowded ya kak, dari awal sampai padat. akhir. Nah, Padahal kita cuma mendengerin aja iya udah kayak aduh capek nih capek kayaknya. Terus kalau di Akmil sendiri itu kemana-mana bawa senjata. Oh iya. Jadi sampai ada julukan senjata itu istri pertama. Wah bagus banget ya. Oke. Senjata berarti istri pertama Istri karena pertama. sering dibawa ya. Oke. Kemana-mana dibawa, terus nggak boleh ketinggalan dan sebagainya. Oke. Berarti senjata itu setiap perorangan tuh udah memiliki senjata ya kak? Setiap orang memiliki senjata masing-masing. Oke. Berarti memang udah ada pembagiannya sendiri Sudah ya. ada. Oke. Nah kak, boleh nggak sih kak dijelasin dari schedule-nya kan udah crowded banget nih kak. Kira-kira pernah nggak sih kak kakak itu ngerasa males, capek ataupun males nih kira-kira aku kayak udah males iya kan gitu. itu kan setiap hari kan Iya kayak setiap gitu. hari kan. Dan Ada itu nggak sih kayak diulang pemikiran terus. kayak, Gini Aku lagi, capek gini lagi deh, capek gitu. banget. Karena kan nggak ada break time kan kakak bilang tadi. Kalau rasa males capek itu pasti ada. Oke. Apalagi jadwalnya padat kayak gitu kan. Kita sering merasa capek, tapi kalau motivasi saya tuh mengingat kedua orang tua. Oke, betul. Terus kita udah memulai sejauh ini, masa kita mau berhenti ya? Jadi kalau merasa capek tuh saya ingat kedua orang tua di rumah. Betapa bangganya orang tua memiliki saya. Oke, Oke. betul. Itu menjadi motivasi saya untuk melaksanakan kegiatan. Oke. Memang persiapan mental, fisik, mau jasmani maupun rohani memang harus dipersiapkan dari awal. Karena melihat dari jadwal Akmal sendiri itu memang sangat crowded ya, Kak. Iya. Oke, mungkin untuk Kak Nawa boleh di-sharing jadwalnya sedikit, apakah ada perbedaan atau gimana nih? Kalau untuk jadwal pendidikan Kopassus sendiri kurang lebih sama seperti yang dibilang Kak Arsat. Kita bangun pagi ya jam setengah empat bangun pagi, jam 4 ibadah ke masing-masing tempat ibadah. Ya, habis itu kita oraum itu setelah ibadah kita langsung ganti pakaian, langsung pakaian oraum. Jadi kita habis oraum, setengah 5 sampai jam 6. Habis itu makan pagi, Oraum itu apa? olahraga umum seperti Oh, namanya, sama ya. ya lari pagi gitulah. Habis itu kita olahraga pagi, nah sampai jam 6 kita makan pagi. Jam 6 kita diberi makan pagi mungkin 15 menit, 10 menitan lah kita Harus makan, selesai. harus sudah habis. Nah setelah itu kita persiapan apel pagi jam 7 pas harus sudah apel pagi, pakaian ya seperti dibilang sama Kak Arsat. Setelah itu kita ada kegiatan belajar mengajar juga. Kegiatan belajar mengajar di kelas itu materi-materi seperti nafrat, habis itu mungkin materi PJD, pertempuran jarak dekat dan lain-lain, banyak materinya. Setelah itu kita pembelajaran itu tergantung jam kelasnya. Jadi kalau di pendidikan sendiri itu jam kelasnya tuh nggak menentu, kadang 2 jam, kadang 3 jam. Oh gitu. Nah, Oke. habis itu selesai. Nah, setelah itu kita kalau ada kegiatan fisik, mungkin renang militer. Ada yang renang militer, terus habis itu setelah renang militer paling istirahat siang paling setengah jam. Itu buat makan sama ibadah. Jadi Tapi yang renang militer itu emang udah ada jadwalnya nggak? Kayak misalkan dalam seminggu ini di hari apa sama apa atau gimana? kalau itu tergantung dari apa kata pelatih. Oke, Jadi berarti fleksibel ya kalau renang fleksibel, militer itu. kita nggak bisa nebak jadwal ini Harus waktunya hari apa. apa, oke. Ya, jadi itu kesesuaian dari pendidikannya. Oke. Nah, kita hanya tinggal menjalani aja di pendidikan itu. Kita diperintah ke sana, perintah ke sini. Oke. Gitu aja. Habis itu kita istirahat siang paling setengah jam, setengah 1 udah selesai. Setelah itu kita lanjut kegiatan kelas atau kegiatan lapangan. Oke. Karena kita nggak bisa memastikan ini mau kegiatan apa gitu kan. Nah, jadi kalau kegiatan lapangan mungkin nembak gitu, habis itu nafrat seperti itu. Setelah itu kalau kegiatan sore itu oraum sore paling jam 4 sampai jam 5 oraum sore. Habis itu kita pembersihan sampai setengah 6 lanjut ibadah sama makan malam. Setelah itu kita pembersihan lagi dari jam 7 sampai jam 9 kita pembersihan atau kita pengarahan apa gitu kan. Jam 9 kita apel.
apel setelah apel malam kita istirahat gitu. Nah kalau di pendidikan Kopassus sendiri itu ada kita 7 bulan, dan itu ada 3 tahap, dari tahap basis, gunung hutan, sama rawa laut. Nah di tahap-tahap itu pun beda-beda kita di situ kegiatannya seperti apa aja, itu tergantung kesesuaian dari pelatih. Oke. Nah, dari 3 tahapan tadi itu yang paling susah menurut kakak yang mana? Kalau dari saya pribadi, kalau sebenarnya semua pendidikan Kopas itu tahapnya berat. Iya betul. Iya. Cuman dari yang paling berat menurut saya tahap basis. Basis tuh gambarannya seperti apa? Basis itu di tempat sendiri, jadi kayak di lingkup sendiri, di lingkungan kita sendiri. Kalau kita di gunung hutan kan kita keluar. Iya. Nah, kalau rawa laut juga kita keluar. Iya. Nah, kalau di basis di tempat sendiri. Kan apa? Karena jadwal di situ lebih crowded. Oke, betul. Nah, gambarannya kalau selain di basis tadi apa aja? Gunung hutan sama rawa laut. Nah, kalau di rawa laut itu tuh kayak gimana gambarannya? Rawa laut tuh kita ya kayak di laut. Oh, Jadi, langsung ya? Iya, bener-bener kita terjun ke laut pakai kapal karet, perahu karet gitu Iya. kan. Nah, ya kegiatannya kebanyakan dihabisin di rawa sama di laut. Oke. Jadi kita latihan di situ, kelas di situ. Jadi bener-bener kita kayak menyatu dengan alam iya, menyatu dengan alam. laut. Kegiatan pembelajarannya dilakukan di paham. Sangat Wah, kalau dengerin aja ini kita udah kayak, wah, aduh, gak bisa nggak nih, bisa Kak. kita nih. Nah, kalau dari Kak Nawa sendiri, kan pasti dengan jadwal, dengan tahapan tadi, 3 tahapan tadi kan Iya. pasti capek banget nih, Kak. Nah, gimana sih cara kakak untuk solve rasa malas, rasa capek yang kakak hadapi saat pelatihan? Sama seperti dibilang Kak Arsat, mengingat kedua orang tua. Oke, betul. Nah, jadi Memang motivasi utama utama Iya. itu. Jadi saya tuh untuk apa melangkah sejauh ini tapi hanya untuk gagal. Iya, betul. Nah, itu yang saya ingetin, nanti pasti kalau saya gagal orang tua saya kasihan orang tua saya gitu. Nah, itu yang bikin saya termotivasi. Saya ingat orang tua saya, aduh kalau saya gagal pendidikan gimana ya? Apa gimana gitu cara ngomong ke orang tua, kan nggak enak. Ya udah, saya harus tetap semangat sampai tuntas gitu. Oke. Berarti kalau dari Kak Arsad sama Kak Nawa sendiri itu kan motivasi utama kan orang tua ya untuk biar tidak gagal di saat pendidikan. Nah, apa ada sih Kak case gagal di tengah pendidikan? Itu apa ada? Memang ada gambaran nyatanya atau memang hanya gambaran utamanya aja? Cuman kayak omongan kalau kamu gagal, kamu gini gitu. Atau bagaimana? Memang ada yang gagal di pendidikan atau memang sebenarnya itu cuman gambaran aja? Kalau di Taruna sendiri itu memang ada yang dipecat Oh, ada yang dipecat karena ya? kesalahan. Oke. Jadi di Taruna ini ada beberapa pelanggaran berat seperti mencontek, Oh, mencontek. mencuri, menggunakan obat-obatan terlarang, dan tindakan kriminal lainnya. Dan jika kita tertangkap atau terbukti melakukan kesalahan itu, kita bisa disidang dan bisa ada kemungkinan dikeluarkan. Oke, berarti memang ketat ya Kak peraturannya. Kalau dari TNI sendiri? Kalau dari kami sama seperti yang dibilang Kak Arsat, kita tuh nggak boleh mencontek, terus habis itu nggak boleh mencuri, itu pun udah termasuk pelanggaran gitu. Nah seperti itu, jadi kita konsekuensi dari pelanggaran itu kita bisa dikeluarkan dalam artian kita udah nggak bisa lanjut pendidikan Kopassus gitu kan. Iya. Nah seperti itu, nggak boleh menggunakan obat-obatan terlarang, sama seperti halnya yang dibilang Kak Arsat. Oke, berarti kalau misal gagal di pendidikan, tahun depan pun juga kita udah nggak bisa lagi ya untuk coba? Kalau di Taruna sendiri kalau udah dipecat udah tidak bisa daftar Oke, lagi. berarti memang kalau misalkan gagal di tahap pendidikan, tahun depannya lagi kalau udah nggak bisa Sudah untuk tidak. coba lagi ke Taruna. Kalau di TNI sendiri? Kalau di TNI kita kan kalau awal itu pasti pendidikan dasar. Iya. Nah, kalau kita dari pendidikan dasar udah bikin pelanggaran, otomatis kita dikeluarkan dari kesatuan TNI. Jadi Iya. kita balik ke perang sipil lagi. Oke. Nah, beda kalau kita pendidikan lanjutan, itu seperti kejuruan ataupun Iya. pendidikan khusus, Iya. spesialisasi. Itu kalau kita bikin pelanggaran mungkin hanya pindah satuan. Oke. Jadi nggak dikeluarkan dari tubuh TNI itu sendiri. Oke. Tapi selain karena pelanggaran itu ada nggak sih yang selain alasan pelanggaran itu ada nggak sih yang kayak dia tuh nggak bisa ngelanjutin pendidikan lagi gitu? Kalau di rekan saya ada kendalanya sakit. Oh sakit, Oh. iya benar-benar. Nah, soalnya kan aku tadi dengar-dengar kan jadwalnya kan memang cukup crowded nih Kak. Nah,
dengan jadwal crowded itu kan pasti ada banyak tantangan fisiknya kan, mulai dari capek, kelelahan, dan juga kan kita juga nggak bisa estimate kita tuh sakitnya tuh kapan dan bagaimana. Nah itu gimana sih Kak? Kalau di Taruna sendiri, di rekan saya ada yang dikeluarkan secara hormat, tapi dia dikeluarkan karena sakit, bukan Karena karena sakit, pelanggaran. ya? Dia emang gampang heat stroke. Oh, I bahaya see. juga. Ya, bahaya Jadi sih. waktu jadwal padat, terus ada kegiatan jasmani, dia mengalami heat stroke. Dan itu langsung dibawa dievakuasi ke rumah sakit, dan sampai sekarang masih tidak bisa normal. Jadi mau tidak mau harus dikeluarkan. Oke, demi kesehatan tadi ya. Oke, kalau dari Kakak sendiri? Kalau dari pendidikan TNI AD atau Kopassus sendiri itu kita ada batas minimal sakit. Oh, ada batasannya. Jadi ya? kita tuh nggak boleh sakit lebih dari 3 atau 5 hari. Oke. Setelah kalau kita sakit lebih dari hari tersebut, otomatis kan kita nggak ikut kegiatan. Iya. Nah, kita bakalan langsung dikeluarin. Oke. Tapi dengan keterangan sakit, Oke. bukan keterangan pelanggaran. Oke, I see. Tapi itu berarti 5 hari itu selama dari awal sampai pendidikannya berakhir. Apa gimana? Ya tergantung kita jalan pendidikan, terus kita sakit. Nah, kalau kita sakit di situ ya udah. Kita kasar mama nih, kita jalan pendidikan di awal, kita sakit di tengah-tengah jalan. Nah, kita di tengah jalan itu 5 hari nggak ikut pendidikan, nggak ikut kegiatan, ya udah kita langsung di ini. Oke, karena memang kalau misal kita ke skip satu kegiatan pun memang Ketinggalannya banyak banyak. ya Kak, Iya dengan sih. jadwal yang crowded itu tadi. Nah, boleh nggak sih Kakak jelasin peraturan kedisiplinan dan juga pembinaan karakter di Akmil sendiri maupun di TNI? Bisa dari Kak Arsa terlebih dahulu. Untuk pendidikan karakter sama sih, di Taruna ini ada namanya Perkustar, Itu apa? peraturan khusus Taruna. Oke. Di situ kita dituntut tata tertib Taruna ada di situ semua. Jadi mulai dari apa, seperti jadwal, terus perilaku kita dalam kondisi ini, kondisi itu sudah tertuang semua di Perkustar. Oke. Jadi kita harus mentaati peraturan ini. Berarti udah ada buku tertulisnya ya Iya. Kak? Berarti kalau misal melanggar salah satu peraturan itu ada change-nya atau Ada kayak sistem Iya, poinnya, sistem poinnya, gitu. atau Kalau di gimana? Taruna sendiri ada namanya nilai siku. itu Nilai apa? siku adalah nilai sikap dan perilaku. Oke. Jadi kalau kita ada teguran atau ada apa, itu mempengaruhi nilai siku. Atau sakit, terlalu lama dirawat di rumah sakit, itu bisa menurunkan nilai siku. Oke. Tapi kita juga bisa menaikkan nilai siku dengan aktif kegiatan, tidak absen dalam kegiatan, terus apa, perlengkapan selalu bersih, Oke. penampilan rapi, terus kamar bersih, itu bisa menaikkan nilai siku. Oke, jadi even bikin kesalahan di salah satu pasalnya, kita bisa untuk menaikkan Menaikkan, ya. poin lagi ya. Kalau semisalkan nilai sikunya udah rendah banget, itu potensinya bisa dikeluarkan apa gimana? Itu kalau udah rendah biasanya akan dipanggil oleh atasan Oke. melakukan pembinaan, Pembinaan. Oh, pembinaan ya. psikologi, wawancara. Lalu kalau udah memang tidak bisa diselamatkan, bisa dikeluarkan. Oke, berarti memang cukup complicated ya, mulai dari pasal-pasalnya aja Iya. udah tertulis nih ya Kak. Jadi seluruh taruna tuh harus menaati pasal-pasal tersebut dengan poin-poin siku yang sudah ditentukan. Jadi dari cara perilaku kita berjalan, Oke. perilaku kita duduk, terus perilaku kita makan, itu udah diatur semua di Perkustar. Oke. sangat- Wah, sangat crowded banget ya. Banyak ya peraturannya Kira-kira berarti. kalau dari pakaian sendiri nih Kak, apa memang harus ada salah satu badge atau name tag gitu yang diwajibkan atau memang harus lengkap sesuai dengan SOP dari buku tersendiri? Untuk seragam ini harus lengkap, mulai dari chevron, epaulet, monogram untuk menunjukkan sebuah matra, Oke. ADALAU, terus nama, terus untuk pin-pin seperti ini harus dipasang lengkap karena itu sesuai standar. Oke, berarti memang untuk seragam sendiri ini memang sudah sesuai dengan SOP ya. Nah, kalau pin-pin sendiri ini tuh kita bisa dapat pin itu memang sudah dari paketan dari Taruna sendiri atau memang harus kita menyelesaikan study case yang Kakak tadi pernah sebutin? Kalau untuk pin-pin ini sendiri kita harus menempuh Iya, itu maksudku. seperti yang pendidikan dasar integrasi itu 4 bulan, kita akan mendapatkan namanya pin integrasi ini. Oke. Ini cuma dimiliki oleh alumni akademi. Oke. Untuk yang
pin ini kita pin menembak 2. Kalau dari Akmil ada namanya pin senapan. Oke. Kalau pin senapan ini untuk yang tingkat 2 semuanya masih perunggu. Oke. Nanti kalau udah tingkat 3 atau Sersan Mayor Taruna akan dibedakan sesuai nilai. Oke. Jadi kalau nilainya bagus bisa menjadi emas warnanya. Oke. Berarti ini kalau yang tingkat 2 itu masih Masih perunggu. perunggu semua. Berarti nanti kalau udah masuk ke tingkat 3, kakak Sesuai bisa nilai. sesuai dengan nilai ya, entah dapat Jadi gold bisa ataupun gold, silver ataupun Oke. Oke. Berarti memang pin-pin ini tuh memang hasil dari kerja keras Kerja kakak keras. ya. Kalau untuk Kak Nawa sendiri nih gimana peraturan mengenai SOP-nya, SOP-nya, mulai dari seragamnya, looks-nya, seragam dan lain sebagainya. lalu juga peraturan-peraturan dalam Berpakaian gitu-gitu ataupun bertindak maupun berperilaku ya. Entah ada buku yang seperti Kak Arsa tadi SOP-nya sesuai dengan pasal-pasal atau memang Atau- tidak tertulis gitu. Kalau dari kita sendiri TNI atau Satuan Kopassus itu sudah ada seperti ini, ada seperti Kak Arsat, ada bukunya dan peraturan tertentu. Dan kalau di TNI Angkatan Darat sendiri itu peraturan tuh tergantung satuannya. Oke. Jadi bisa aja tiap satuan beda peraturan. Oh. Nah, seperti itu. Nah, tapi ada juga yang peraturan dasar yang memang sudah dari TNI sendiri. Contohnya kayak mungkin pakaian, mungkin kayak kita hormat ke atasan atau sikap kita saat di jalan, sikap Iya. kita saat di dalam basis atau di dalam markas gitu kan. Nah, itu sudah ada di aturan-aturan utama di TNI. Tapi mungkin kalau untuk seragam sendiri tuh tergantung satuan. Oke. Nah, jadi setiap satuan tuh memiliki seragam khasnya sendiri-sendiri. Oke. Oke. Kalau di Kopassus sendiri ada namanya PDH SUS, ada namanya combat. Ini yang saya pakai ini combat. Ini combat. Nah, ini Oke. combat sheet. Nah, habis itu ada yang namanya PDL DM, darah mengalir. Nah, itu untuk ciri khasnya dari satuan Kopassus. Oke. Kalau di satuan lain bisa beda gitu. Oke. Oke, jadi lebih ini ya seragamnya lebih berbeda-beda Iya, gitu ya. spesifik banget Iya. ya. Berarti ya harus menyesuaikan dengan perintah komandan di hari itu juga atau memang udah Sudah ada ada jadwalnya schedule-nya. kayak Senin pakai ini, Selasa pakai ini apa gimana? Kalau di Kopassus itu sudah ada jadwalnya. Jadi kita hari Senin, Selasa itu pakai PDL. PDL yang hijau itu yang pakai yang biasa yang pada umumnya. Sama kalau kita hari Rabu sampai Jumat, kita pakai ini. Oke. Nah, hari Rabu sampai Jumat. Terus kalau kita ada kegiatan mungkin rapat dinas atau kunjungan kemana, kita biasanya lebih cenderung memakai PDH SUS. Nah, PDH SUS sama kalau kita ada upacara kenegaraan atau upacara kematian lah, meninggalnya seorang gitu kan, kita pakai PDL DM, Oke. darah mengalir. Nah, seperti itu. Oke, berarti memang dari pakaian sendiri itu udah ada filosofinya sendiri-sendiri ya, Iya. Kak. Harus dipakai di timeline yang mana Kalau gitu. semisalkan nggak dari kakaknya sendiri, kalau misalkan hari Selasa nggak sesuai itu apa konsekuensinya? Ya pastinya teguran. Oke. Pasti teguran karena kan kita sesuai aturan kan. Iya. Jadi gimana caranya gimana harus sesuai dengan Sesuai jadwal. dengan Iya. Nah, dari Kak Arsa tadi kan udah ada poin-poinnya. Kalau dari TNI itu juga ada poin-poinnya atau enggak ya, Kak? Kalau kita masih pendidikan Iya. itu pasti ada poin-poinnya. Tapi Oke. kalau kita udah berdinas Itu beda lagi ya? beda lagi. Oke. Jadi menyesuaikan saja. Kalau kita di pendidikan ada poinnya, ada nilai sikunya dan lain-lain. Kalau kita sudah berdinas itu biasanya teguran. Nah, tapi teguran itu berpengaruh kepada karir kita ke depannya gitu. Oke. Nah, untuk ngomong-ngomong jenjang karir. Nah, kira-kira Kak, kalau dari Kak Arsat maupun Kak Nawa, dari kedisiplinan di TNI maupun di Akademi Militer itu gambaran utamanya itu seperti apa? Kan biasanya itu ada makan itu ditentukan berapa menitnya, terus habis itu siap-siap atau prepare-nya sebelum kita berbaris itu kan pasti ada timeline-nya juga ya. Nah, itu kira-kira kalau gambaran dari Kak Arsat ataupun Kak Nawa gimana? Boleh dijelasin dari Kak Arsat terlebih dahulu. Kalau di Taruna sendiri untuk waktu makan berkisar 15 sampai 20 menit. Oke. Itu sudah ada ketentuannya seperti tangan ini nggak boleh di meja. Oke. Jadi di Taruna sendiri menerapkan istilah table manner. Oke, berarti Oke. benar. Oke. Jadi badan harus tegak, sendok yang mendekati mulut, Iya, bukan badan. Iya. Ya, oke. lalu makanan di meja harus habis. Oke. Lalu kalau sudah selesai semua meja harus dirapikan. Oke.
Nah, kalau misal makanan nggak habis nih wajib dibantu oleh teman-temannya. Kan kita kan kalau di TNI maupun di Akademi Militer pasti ada korsa ya, Kak? Ya, Ya, itu gimana? pasti habis ya. Oh, pasti habis ya? Soalnya kan kegiatan padat, Iya. perlu tenaga. Iya Oke, sih. betul sih, Setuju, ya betul setuju. sih. Tapi dengan jangka waktu 15 sampai 10 menit itu pasti tetap habis ya, Kak? Atau Pasti habis. memang ada tetap biasanya kan ada nih kalau orang itu nggak bisa makan yang langsung Yang- banyak. iya. Nah, itu Nggak bisa gimana? makan cepat gitu. Iya, makan cepat gitu-gitu. Itu biasanya disesuaikan waktu pendidikan Chandra di Muka. Oh, dari awal ya Udah dijawab dilatih, ya? dibentuk. Oke. Jadi waktu kita masuk resimen nih udah siap. Oke. Nah, untuk waktu-waktu prepare, itu kan pasti ada menitan, ada didikannya sendiri. Nah, itu gimana, Kak? Kalau di Akademi Militer sendiri biasanya tergantung pengasuh juga sih. Oh, berarti setiap itu ada pengasuhnya ya? Jadi kadang bisa ada kegiatan-kegiatan tak terduga gitu. Jadi harus berganti pakaian. Iya. Misalnya seperti ada ALB, apel luar biasa. Waktu kita istirahat menggunakan piyama, 1 menit udah ada di kedudukan masing-masing. Oke. Harus berganti PDL, helm bersenjata. Oke. Berarti memang timelinenya ini cukup crowded ya, Kak, dari awal. Tergantung pengasuh juga sih Iya. sebenarnya. Terus kalau dari Kak Nawa sendiri gimana? Kalau di masa pendidikan TNI itu kurang lebih sama seperti yang dibilang Kak Arsat. Ya. Kita tuh tergantung pelatih untuk persiapan waktunya. Tapi kita sebelum tidur, istirahat malam itu kita udah persiapan kayak mungkin semir sepatu. Oke. Jadi persiapan buat perlengkapan besok gitu. Ada kotoran di tas, di ransel, di sepatu, di helm itu dibersihin dulu. Nah, pokoknya kita besok itu pagi pakai beda siap. sudah siap dan sudah harus tampil Rapi Rapi. ya. Oh, jadi memang persiapannya dilakukan Hamin H-1 ya, malam oke. harinya. Oke. Mungkin aku mau tanya untuk dua kakak ini, gimana sih pentingnya sifat konsisten dan tidak mudah menyerah dalam mempersiapkan pendidikan kalian berdua ini? Mungkin dari Kak Arsat dulu, boleh? Untuk sifat konsisten ini sangat berpengaruh ya. Iya. Soalnya kita yang namanya menjalani sebuah pendidikan di mana jadwalnya itu padat, kita nggak cukup dengan modal semangat. Betul. Semangat nih kita di suatu kondisi ini kita bisa kayak tiba-tiba males, capek, Iya. tapi kita harus konsisten. Jadi kita harus kayak udah normal-normal aja, kita harus konsisten, semangat. Ya, gitu. Kalau dari kakak sendiri biasanya kan kalau dari kita waktu SMA tuh kan ada kayak range schedule gitu-gitu kan. Aku harus kayak to-do list gitu-gitu ataupun journaling. Nah, kalau di Akademi Militer tuh masih bisa nggak sih, Kak, kalau misalnya kita mau journaling untuk motivasi kita sendiri? Masih bisa. Oh, masih bisa ya. Kalau dari Kak Arsat sendiri menerapkan sistem journaling atau enggak tertulis? Nggak tertulis gitu. Oh, kakak udah berarti tipe orang yang tidak tertulis ya dalam motivasi dan juga semangat. Di angan-angan sendiri. Iya. kan? Hari ini ngapain? Sini. Iya, harus ada range-nya Harus ada sendiri, range-nya. gambaran ya berarti ya. Kalau dari Kak Nawa sendiri? Kalau dari saya sendiri tipikal yang nentuin kegiatan atau nentuin kita kedepannya mau ngapain tuh sama seperti Kak Arsat. Oke. Jadi karena kita kan serba dadakan. Iya. Nah, jadi kita kalau bikin list-listan itu juga nanti takutnya nggak sesuai sama yang Iya kita sih. harapkan gitu. Jadi kita harus di luar pikiran, kita mikir aja ini nanti ngapain, apa yang perlu disiapin. Jadi kita cuman medal di pikiran aja, habis itu udah kita diinget-inget terus, habis itu dilaksanain dilaksanain gitu aja. Harus punya kemampuan mengatur jadwal yang Iya, yang crowded itu tadi crowded ya. itu tadi ya. Oke. Iya. Ini last question ya, Kak, untuk Kak Arsat sendiri maupun Kak Nawa. Bisa nggak sih kasih pesan dan juga motivasi hingga tips sukses untuk adik-adik kelas 12 SMA Negeri 2 Pai? Dari Kak Arsat sendiri? Untuk tips sukses dari saya, mungkin untuk adik-adik yang mau mendaftar, kalau mau mendaftar tuh jangan bermindset daftar inilah, coba-coba, nanti kalau gagal nyoba tahun depan. Jangan ada Oke. mindset seperti itu. Jadi kita kalau mendaftar sebuah instansi atau sebuah lembaga itu harus yakin kita harus lulus di situ. Jadi kita kalau satu kali daftar tuh harus langsung berhasil. Oke, berarti harus semangat juang dan juga nasionalisme itu memang harus ditanamkan dari awal ya, Iya. Kak. Oke, kalau dari Kak Nawa? Kalau dari saya sendiri, kalau kalian mau daftar atau masuk ke instansi yang lain, kalian harus all out Oke. harus all out di instansi tersebut.
Dan kalian kalau ada cita-cita jangan sekali-sekali ngambil yang tengah-tengah. Seperti yang saya bilang, langsung ambil aja yang paling tinggi. Nah, tanam itu. Kalau yang paling tinggi jatuh, otomatis kalian akan jatuh di bawah antara bintang-bintang. bintang. So yang saya bilang tadi, jangan pernah ambil setengah-setengah, harus all out kita untuk menggapai suatu cita-cita kita. Oke, bisa kita ambil kesimpulan dari satu pelajaran penting obrolan hari ini bahwa setiap mimpi itu punya jalannya masing-masing. Dari bangku sekolah dan berlanjut ke pendidikan yang lebih tinggi, hingga memilih jalan untuk mengabdi ke masyarakat. Dan semua itu membutuhkan keberanian, kedisiplinan, dan juga konsistensi. Kami sampaikan terima kasih kepada dua kakak alumni hebat yang sudah berbagi cerita, pengalaman, dan motivasi yang sangat berharga. Semoga kisah ini bisa membuka wawasan teman-teman yang sedang menonton podcast ini, bahwa pilihan masa depan itu terbuka sangat luas, terbuka sangat lebar, dan tidak hanya ada satu jalan saja. Selama pilihan tersebut bisa dijalani dengan niat dan konsistensi yang penuh. Dan akhir kata, semoga podcast Campus Fair 2026 kali ini bisa menjadi bekal dan juga inspirasi bagi kita semua dalam menentukan langkah ke depannya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat meraih masa depan terbaik versi diri kalian masing-masing. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.